wajib di Quran dan Sunnah. Pakai jilbab wajib hukumnya. Nas dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih bahwa semua wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangan. Adapun masalah cadar hukumnya sunnah, dan itu yang kuat dari dua pendapat ulama. Itu yang sunnah. Karena zaman Nabi juga ada sahabat wanita yang terbuka mukanya sampai dilihat oleh Ibnu Abbas, oleh Fadl bin Abbas, bukan Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas. Jadi zaman Nabi SAW bahwa di antara wanita juga ada yang terbuka cadar, artinya dia nggak pakai cadar. Kalau pakai jilbab wajib. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat, artinya wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangannya. Kalau dia bisa pakai cadar itu baik. Ada orang yang pakai jilbab sempurna, ya karena kehidupan rumah tangganya dan segala macam, udah nggak pakai jilbab lagi. Ayo ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah, nikmat dijauhkan kita dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan nikmat yang paling besar diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini merupakan kewajiban yang harus kita pegang seumur hidup kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang istiqamah. Kenapa kita bahas tentang istiqamah? Ini materi yang penting untuk kita bahas dan diulang-ulang untuk dibahas. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam, kemudian dia tidak istiqamah di atas Islam, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ada orang Islam yang kemudian dia murtad dari Islam. Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang dia tadinya diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kemudian dalam perjalanan hidupnya dia tinggalkan sunnah itu, kembali lagi dia berbuat bid'ah. Dan ini juga ada dalam kehidupan, tidak sedikit. Bahkan ada orang-orang sebagai pelajar, penuntut ilmu yang dulunya ngaji, kemudian sekarang nggak ngaji lagi. Ada atau tidak? Ada, banyak. Tadinya nuntut ilmu, kemudian nggak nuntut ilmu lagi. Ini nggak istiqomah dia. Thalabul ilmi wajib, dan menuntut ilmu syar'i ini merupakan jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nabi juga bersabda SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Tapi ada di antara orang yang kemudian nggak nuntut ilmu lagi. Pernah nuntut ilmu, kemudian setelah itu berhenti dia nuntut ilmu. Karena apa? Ya karena mungkin syubhat, karena mungkin syahwat, dia cinta kepada dunia, sehingga ditinggalkan thalabul ilmi. Bahkan ada orang yang tadinya sebagai dai yang mengajak orang kepada sunnah, kemudian ditinggalkan sunnah itu, jadi dai ahlul bidah. Ada nggak? Ada. Tadinya dai mengajak orang kepada sunnah, sekarang dia masuk kepada
firqah atau kelompok ahlul bid'ah. Ini terjadi. Berarti tidak istiqomah lagi dia. Udah keluar dari istiqomah. Ada orang yang tadinya rajin sholat berjamaah di masjid, belakangan nggak sholat lagi dia. Ada orang yang tadinya dia melaksanakan sunnah, dia berjenggot, tidak isbal, belakangan kembali lagi dia. Jenggotnya dicukur, isbal lagi. Tadinya ada orang yang pakai jilbab sempurna, ya karena kehidupan rumah tangganya dan segala macam, udah nggak pakai jilbab lagi. Masih banyak lagi kalau kita kaji orang-orang yang tidak istiqomah. Istiqomah ini wajib dan nanti kita akan bahas dalam buku ini. Atau masalah sunnah aja, artinya sesuatu yang sunnat, artinya hukumnya sunnat bukan wajib. Itu harus kita jaga. Apalagi yang jelas wajib. Harus kita jaga terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan kepada seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan kepada beliau, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sholat malam itu wajib atau sunnah? Sunnah. Nabi melarang seorang itu meninggalkan sholat tahajud, sholat malam yang hukumnya sunnah. Kata Nabi, jangan kamu seperti si fulan yang tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malamnya. Sholat malam ini hukumnya sunnah, tapi ketika dia meninggalkan itu tercela. Ketika dia meninggalkan itu tercela. Kalau ini yang sunnah tercela, apalagi yang wajib. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib. Berarti harus terus kita nuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Makanya orang yang tadinya rajin nuntut ilmu, kemudian nggak nuntut ilmu lagi, nggak ngaji lagi, orang yang seperti ini kufur nikmat. Untuk ingat itu, kufur nikmat. Itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Sebab di kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang al-muhafadzah al-a'mal, menjaga amal-amal. Juga ada muhafadzah ala ma'tadahu minal khair, menjaga apa-apa yang sudah terbiasa dilakukan dari kebaikan. Ketika dia berhenti tidak nuntut ilmu lagi, maka orang ini kufur nikmat. Mesti dia terus istiqomah dalam thalabul ilmi sampai dia diwafatkan oleh Allah. Terus dia ngaji, terus dia belajar. Tapi karena ya dunia dan sifat manusia zalim, sifat manusia kufur, dan sifat manusia bodoh, maka kemudian dia tinggalkan itu. Nah, ketika dia tinggalkan itu, maka dia termasuk orang yang kufur nikmat. Kenapa dikatakan orang yang meninggalkan nuntut ilmu itu dikatakan kufur nikmat? Siapa yang bisa jawab? Masa nggak ada yang bisa jawab? Ustadz semua depan saya nih. Kenapa orang yang tadinya nuntut ilmu, kemudian dia nggak nuntut ilmu lagi, ditinggalkan? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, dia kufur nikmat. Kenapa? Ya, betul.